ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan shalom untuk kita semua. Di Kamis pagi kita akan kembali menjumpai Tuhan dalam ibadah pagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami, terutama untuk nafas yang boleh melekat pada tubuh kami, jiwa dan roh kami. Terpujilah nama Bapa di surga atas berkat-Mu, kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan hati dan mulut ini terus bersyukur kepadamu dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami, Roh Kudus-Mu menggerakkan kami untuk mengimani, melakukan firman-Mu, supaya kami hidup benar satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, selamat pagi untuk kita semua. Renungan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini yaitu bangun dari tidur. Hai bangun, bangun dari tidur. Dari Roma 13 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sekali lagi, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengidentikan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti
jarak antara malam dan siang, yang mau mengatakan bahwa sudah dekat waktunya, tapi kita belum tahu kapan. Oleh karena mendesaknya waktu ini, maka Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita bangun dari tidur kita. Bangun dalam pengertian jangan lagi tidur nyaman dengan perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang mengenakan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bangkit, bangun dari sana, karena hari semakin mendekati. Dan kita tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang meninabobokan tubuh dan jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan kita di tengah dunia ini. Impian-impian kita secara duniawi yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tanggalkanlah itu, lepaskanlah itu, bangkitlah, bangunlah, dan sekarang kenakanlah perlengkapan senjata terang. Artinya di sini bahwa hari-hari yang kita lalu sekarang ini semakin jahat dan semakin kompleks kejahatannya. Begitu berkembangnya teknologi, seiring berjalannya juga berkembangnya juga kejahatan. Saudara-saudara, inilah nasihat Rasul Paulus kepada kita, supaya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita saat ini, kita mampu melepaskan segala sesuatu perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Benci kepada sesama, menilai rendah orang lain, menghina orang lain, memusuhi orang lain tanpa sebab, mencurigai orang lain tanpa sebab, mencampuri urusan orang lain. Tapi kita lupa mengurusi diri kita sendiri. Fokus kepada kesalahan orang, tetapi tidak pernah fokus memperbaiki kesalahan sendiri. Nah, ini perbuatan-perbuatan kegelapan yang meninabobokan dan kita terbiasa di dalamnya. Rasul Paulus mengatakan, lepaskan itu. Dan mari kita hadapi ilah zaman ini yang semakin jahat bersama dengan keluarga kita, gereja kita. Dan berkomitmen bersama bahwa kita akan mengenakan perlengkapan senjata terang untuk membedakan kita antara kita dengan dunia ini. Seperti nasihat Rasul Paulus, janganlah serupa dengan dunia ini. Tapi kebanyakan kita masih serupa dengan dunia ini. Cara berpikirnya, cara menilainya, cara membalas tindakan-tindakan yang kurang baik. Dan kita terus berada di situ. Rasul Paulus berkata, lepaskan itu kalau kita mau hidup. Yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata terang. Di Efesus 6 ayat 14 sampai 18 itu sudah diingatkan kita apa itu senjata, perlengkapan senjata terang kita itu, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Mari kita berupaya menjunjung tinggi kebenaran. Pastikan dirimu benar baru melihat diri orang lain salah atau tidak. Kemudian berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera itu. Relalah melayani, relalah memaafkan, rela mengampuni, rela melakukan sesuatu di rumah Tuhan ini tanpa mengumbar segala hal yang kita berikan kepada Tuhan dan gerejanya. Itu rela. Kalau tidak, kita masih dalam kegelapan. Walaupun kita memberi, tapi kita mengingatnya. Nah, kemudian senjata apa lagi? Pergunakanlah perisai iman. Perisai iman, biarlah iman itu terus melekat dalam diri kita. Bahkan terus kita tumbuh kembangkan iman percaya kita dengan berdoa, dengan bersekutu, dengan beribadah, sel grup dan lain sebagainya. Kemudian ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah inilah
yang menjadi kebenaran tunggal dalam kehidupan kita. Ketika kita pergi kemana-mana, firman Tuhan kebenaran. Tidak ada yang lain. Itu standarnya. Tidak boleh ditolerir oleh apapun. Dengan filsafat-filsafat kosong, dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita. Tidak boleh disamakan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua, di atas semuanya itu firman Tuhan yang paling tinggi. Nah kemudian, apalagi senjata, perlengkapan senjata kita? Yaitu doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu. Berdoa. Jika engkau disakiti, berdoalah. Jika engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berdoalah. Jika engkau menginginkan sesuatu dari Tuhan, berdoalah. Doakan sesamamu. Doakan gerejamu. Doakan majelismu, doakan hamba Tuhanmu. Doakan semua orang. Inilah senjata terang kita. Kalau kita sungkan mendoakan orang lain, kalau kita sungkan mendoakan siapapun, kita masih dalam kegelapan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu. Saudara-saudara, maka sekali lagi, bangunlah dari tidur. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 184 ayat 1 dan 2. Kuserahkan hidupku. Jiwa raga ya Tuhan, padamu ku baktikan, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Tangan kaki gunakan bagi karya-Mu Tuhan, dengan rajin dan cepat. Kerja Tuhan ku buang, ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, supaya kami mengalami transformasi, mengalami perubahan dari hidup kami, bangkit dari tidur dalam kegelapan yang meninabobokan, menyenyakkan. Ya Bapa di surga, kami mau bangkit dari sana. Kami mau bangkit dari kebencian, dan kami meninggalkan itu. Kami mau bangkit dari kemalasan untuk berdoa. Kami mau bangkit dari rasa sakit hati, dan kami mau mengasihi. Kami mau dari sulit untuk memaafkan, karena kami sudah lama dalam kegelapan ini. Ya Bapa, mampukan kami untuk bangkit dan menanggalkan semua sifat-sifat buruk ini. Dan kami mau mengenakan perlengkapan senjata terang, karena kami harus menghadapi banyak hal di tengah-tengah dunia ini, semakin jahat. Ya Bapa, mampukan kami untuk mengenakan
perlengkapan senjata rohani kami setiap saat. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini untuk kehidupan kami. Berkati kami satu hari ini dalam pekerjaan kami, usaha kami. Berkati kami di dalam rumah, dalam pekerjaan rumah. Berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan supaya berdampak bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk orang lain. Dan pekerjaan kami satu hari ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dan ajari kami untuk bekerja dalam kebenaran dan terang. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gerejamu yang akan berulang tahun ke-60 pada bulan November ini. Ada banyak kegiatan yang harus kami ikuti untuk merayakannya. Ya Bapa di surga, biarlah panitia terus bekerja sama dengan baik, mempersiapkan segala sesuatu. Terutama dana yang kami butuhkan juga supaya Tuhan perlengkapilah. Kami percaya bahwa kami tidak akan kekurangan dalam semua ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan buka rahim setiap ibu yang merindukan kelahiran putra dan putri. Jawablah doa mereka. Kami doakan untuk anak-anak Tuhan mencari jodoh. Tuhan berikan jodoh yang tepat bagi mereka. Kami doakan mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat bagi mereka ya Bapa di surga. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk setiap keluarga yang mengalami pergumulan saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan penyakit, pergumulan apapun itu ya Bapa, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Sertai dan lindungilah mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Biarlah damai sejahtera di setiap bangsa-bangsa, sehingga bumi yang kami tempati ini dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja seluruh dunia ini yang akan memasuki masa Advent dan juga Natal tahun baru. Oh Tuhan, mampukan hati ini berbahagia merayakan kembali kelahiran-Mu, Raja Damai, supaya setiap hati dipulihkan melalui perayaan Natal ini. Dan setiap persiapan-persiapan yang telah diperbuat, terutama Gereja Mugimi Jakarta Pusat, Tuhanlah yang memberkati persiapan-persiapan nanti untuk Natal tahun baru dan juga masa Advent. Ya Bapa di surga, kami juga akan menutup kalender tahunan gerejawi di gerejamu ini mulai bulan November ini, dan di dalamnya ada persiapan-persiapan untuk Natal. Biar semuanya kami lakukan dengan maksimal dan mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan tetap berjaga di antara bangsa kami. Kami berdoa untuk Jabodetabek di mana umat-Mu tinggal, jemaat-Mu tinggal. Tuhanlah yang memberkati kota-kota yang didiami oleh seluruh jemaat-Mu. Kami doakan ya Bapa di surga untuk kehidupan anak-anak kecil. Tuhan memberkati mereka dalam masa pertumbuhan. Jemaat-Mu dalam masa remaja dan pemuda supaya tetap menjaga diri untuk menghadapi situasi zaman ini. Dan mampukan setiap orang tua berperan penting proaktif untuk menjaga, memperhatikan anak-anak kami ini. Demikian juga dengan gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita, menyertai kita hari ini besok sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Shalom.